Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengaran ya. Oke? Ya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Webinar kita berjudul Jangan biarkan anak berjuang sendiri. Tanda seru ya. Menyoal stigma bagi anak korban kekerasan seksual. Saat ini sudah ada pembicara kita bergabung. Ada Kak Viani Rizky ya. Selamat malam Kak Viani. Oke. Ya. Nanti juga kita akan ada pembicara kedua atau narasumber kedua Kak Idris Yemin On. Saya harap beliau sudah bergabung saat ini. Kita langsung saja karena ini kita sudah telat mulai sekitar 7 menit. Sebelumnya saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan siap menerima dan berbagi ilmu dan pengetahuan terkait isu perlindungan anak. Webinar ini merupakan kolaborasi antara teman-teman di tim kampanye Bol Ramah Anak atau Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kabupaten Bol bersama teman-teman di Bincang Psikologi. Jadi ini merupakan bagian dari atau rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Kampanye yang diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi untuk bagi tim kampanye Bol Ramah Anak sendiri, memang kami fokus pada isu anak, isu perlindungan anak atau anti kekerasan seksual terhadap anak pada kampanye 16 hari ini. Kenapa? Karena memang di daerah kami kebanyakan kasus saat ini yang paling menonjol ya, yang kami kumpulkan dari pihak Dinas P3A Kabupaten Bol itu memang banyak menyoal atau kasus yang dilaporkan itu memang kasus kekerasan terhadap anak. Makanya kenapa kami mengambil momentum kampanye 16 hari ini memang fokus pada isu anak. Nah, kebetulan memang sama-sama dengan teman-teman di Bincang Psikologi, mereka juga memiliki concern yang sama. Akhirnya kami membuat atau merencanakan webinar yang alhamdulillah berlangsung pada malam hari ini. Ini saya bacakan sedikit ya sebagai pengantar buat teman-teman terkait kasus. Jadi menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, yakni 7.191 kasus. Itu yang dilaporkan. Karena memang beberapa laporan beberapa teman-teman di LSM maupun LBH gitu ya, banyak kasus yang kemudian tidak dilaporkan. Ini yang dilaporkan mencapai 7.191 kasus. Sementara dari Komnas Perlindungan Anak itu mencatat bahwa 52% dari total kasus kekerasan terhadap anak-anak itu didominasi oleh kasus kejahatan seksual. Jadi memang kemudian ini menjadi urgensi bersama gitu ya, menyoal kekerasan seksual terhadap anak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita mulai saja untuk materi pertama. Jadi sebenarnya ini harusnya kita berangkat dari pembahasan atau mengkaji kasus dulu dengan Kak Idris Yemin On, psikolog klinis di Rumah Sakit Anutapura Palu. Tapi berhubung beliau belum bergabung, semoga segera ya. Jadi kita mulai untuk pembahasan kedua dulu atau kajian kedua tentang pentingnya pendidikan seks. Ini yang akan dibawakan oleh Kak Viani Rizky. Kak Viani, boleh cek ombak dulu? Halo. Halo Kak Viani. Kita panggil kakak-kakak saja ya biar lebih santai.
Iya, malam hari boleh. soalnya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kak Viani Rizky ini, saya izin bacakan profilnya secara singkat dulu ya Kak ya. Siap, oke Kak. Oke. Kak Viani Rizky ini merupakan humanitarian worker. Saat ini beliau aktif di Sekolah Mumbine ya Kak ya. Iya betul Kak. Nah, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk jurusan Magister Psikologi. Oke, baik Kak. Untuk Kak Viani sendiri nanti akan menjabarkan atau berbagi pada kita soal peserta dapat intinya mengetahui pencegahan kekerasan seksual pada anak gitu ya. Kenapa kok pendidikan seks kemudian penting sejak dini, golden age biasanya kata mereka itu kita sudah harus mengajarkan anak-anak atau memberikan anak-anak bekal pendidikan seksual. Jadi pendidikan seks ini masih sering disalahartikan oleh banyak orang bahwa pendidikan seks itu adalah, mohon maaf ini, cara berhubungan intim, bukan ya. Jadi pendidikan seks itu ada luas sekali dan itu bisa kita sesuaikan dengan umur anak gitu untuk pendidikannya. Terus lewat ini juga semoga kita bisa mengetahui cara efektif bagaimana sih kita bisa kemudian mencegah. Ini kan kalau dari laporan yang tadi saya katakan, biasanya kemudian akan fokus pada perlindungannya mereka anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH gitu ya, mereka yang sudah jadi korban atau menjadi saksi. Nah, lewat pendidikan seks ini sebenarnya salah satunya bagaimana kemudian kita bisa mencegah. Ini yang paling penting ini. Jangan sampai kasus bertambah terus, tapi kok kita hanya fokus pada perlindungan, tapi pencegahannya kita malah kedodoran gitu ya. Oke, silahkan Kak Viani untuk penyampaian materinya. Oke, terima kasih Kak Patricia untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman buat ramah anak dan juga teman bincang psikologi yang sudah menyediakan wadah buat berbagi. Ini kita berbagi pengalaman, berbagi informasi juga sama teman-teman yang sudah join malam hari ini di webinar kita. Oke, tadi sudah diantar sama Kak Patricia juga terkait dengan data kasus yang diperoleh dari Komnas Perempuan, Komnas Perempuan. Dan di sini saya juga punya data kasus. Kebetulan saya bekerja di sebuah LSM lokal, yaitu Yayasan Sekolah Mumbine. Dan tahun berikutnya kami fokusnya juga sebagai lembaga yang peduli dan memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Jelas-jelasnya di kampus kemarin ada potongan 50%. Mungkin next slide terkait. Nah, mohon maaf jadi teman-teman juga dulu ya. Oke, jadi kami juga ada pendampingan atau penjangkauan kasus yang menjadi fokus kita adalah aduan kasus perempuan dan juga anak. Dan yang saya rangkum di sini itu adalah kasus khusus kekerasan seksual pada anak. Ini rentang tahunnya mulai dari 2019 sampai dengan 2021. Di 2019 itu kekerasan seksual pada anak jumlahnya ada 14. Kemudian di 2020 untuk yang masuk ke Yayasan Sekolah Mumbine alami penurunan, yaitu kekerasan seksualnya berjumlah 8 orang korban yang mengadukan kekerasannya. Kemudian di tahun 2021 ini naik kembali, yaitu dengan total 13 kasus. Nah, kemudian seperti yang Kak Patricia sampaikan tadi, ini yang tidak terdata, kemudian yang tidak melaporkan kasusnya, ini juga sangat banyak. Karena mereka biasanya tidak tahu harus kemana melapor, kemudian ada rasa takut ketika melapor, nanti mereka yang jadi korban ini justru akan dijudge negatif oleh masyarakat, apalagi misalnya dia korban perkosaan misalnya. Jadi memang ada beberapa faktor kemudian yang melatar belakangi kenapa korban-korban maupun keluarga korban ataupun orang yang mengetahui kejadian kekerasan seksual misalnya itu enggan untuk melapor. Kemudian berikutnya
yaitu terkait dengan, karena kita bahasnya fokus pada anak, saya mau tanya dulu sama teman-teman di sini, tahu tidak siapa yang disebut anak? Adakah yang mau menjawab, entah secara langsung atau mungkin menuliskan di kolom chat? Dipersilahkan. Siapa kira-kira yang disebut anak? Ini belum tahu atau malu-malu ini? Oke. Jadi yang disebut anak itu adalah mereka yang berusia sebelum 18 tahun. Jadi mulai dari dalam kandungan itu sudah disebut anak. Jadi mereka sudah, jadi anak-anak yang mulai dari 0 sampai 18 tahun itu mereka punya hak-hak. Jadi ada namanya hak anak. Seperti itu. Nah, apa saja hak-hak anak yang harus diperoleh atau didapatkan oleh mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun, yaitu yang pertama ada hak hidup, kemudian ada hak perlindungan, kemudian ada hak tumbuh kembang, dan yang keempat ada hak berpartisipasi. Ya, untuk hak hidup itu misalnya dia masih dalam kandungan, kemudian ada perempuan yang memutuskan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan anak yang ada dalam kandungannya. Ketika kita melakukan aborsi itu sama saja kita telah melanggar hak anak. Jadi kita sudah apa istilahnya? Sudah kita matikanlah hak anak tersebut karena kita sudah membunuh. Apalagi misalnya dengan sengaja dan tanpa anjuran dokter. Karena beberapa kasus juga terjadi, misalnya kasus aborsi itu dilakukan atas persetujuan dokter dengan alasan kesehatan. Kemudian hak perlindungan. Jadi hak perlindungan ini meliputi misalnya anak-anak tadi, anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu juga punya hak untuk dilindungi. Jadi bukan berarti karena mereka menjadi pelaku kekerasan misalnya, kemudian mereka itu dihakimi dan tidak mendapatkan perlindungan. Mereka juga dapat perlindungan, mereka dapat bantuan paralegal misalnya, dapat bantuan hukum pada saat proses persidangan, itu mereka dapatkan juga karena itu tadi, mereka masih anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, sehingga hak-haknya masih perlu untuk didapatkan. Selanjutnya, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang ini, misalnya anak-anak mendapatkan gizi, nutrisi yang seimbang, yang baik dari orang tuanya, kemudian mereka diberikan fasilitas untuk mengakses pendidikan, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan hak berpartisipasi, nah ini kalau di Kota Palu pun sebenarnya masih belum terlalu banyak pelibatan anak-anak dalam misalnya kayak ada musrembang atau rapat-rapat yang ada di desa mungkin ataupun di kelurahan, apalagi tingkat kabupaten ataupun kota. Jadi pelibatan anak-anak itu masih kurang. Suara-suara anak kemudian itu masih kurang digaungkan. Apalagi anak-anak dilibatkan langsung dalam pertemuan-pertemuan yang kemungkinan itu misalnya akan ada pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan yang ramah anak misalnya. Nah, itu yang masih kurang. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke kekerasan terhadap anak. Jadi ini masih ada kaitan dengan hak-hak anak. Kayak tadi misalnya anak-anak yang perlindungan, hak anak perlindungan. Nah, itu ada kaitannya dengan kekerasan terhadap anak. Ada yang tahu tidak kekerasan seksual terhadap anak itu maksudnya seperti apa? Teman-teman di sini, ini yang hadir ada berapa orang? 35 partisipan. Silakan buat teman. Kira-kira kekerasan seksual anak itu yang seperti apa yang dimaksud kekerasan seksual terhadap ini anak itu yang bagaimana? Atau mungkin ada yang mau langsung memberikan contohnya, chat. Jadi kita sharing. Oke, kayaknya ini masih malu-malu ya Kak Patricia.
Oke, pemerkosaan ya. Pelecehan, betul. Ada lagi? Pemerkosaan, pelecehan verbal, ya. Jadi untuk kekerasan seksual sendiri itu, kalau menurut rancangan undang-undang, lelucon kotor seksual, betul sekali. Jadi saya bacakan definisinya dulu ya terkait dengan kekerasan seksual. Jadi kalau menurut rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, jadi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, kemudian menyerang atau tindakan lainnya yang terhadap tubuh berkaitan dengan nafsu, hasrat seksual seseorang dan atau berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seperti yang teman-teman sebutkan tadi, itu merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, mulai dari perkosaan, kemudian ada pelecehan seksual tadi, ada yang sebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal, jadi ada juga yang non-verbal. Verbal itu misalnya dengan kata-kata, kayak contoh misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya sudah berteman akrab, berteman akrab dengan teman sebaya misalnya, kemudian ada lelucon-lelucon yang disampaikan seperti misalnya membahas anggota tubuh kita, tapi dia mengarah ke sesuatu yang seksual. Dan kemudian saya merasa tidak nyaman dengan penyampaian tersebut, maka itu sudah menjadi pelecehan seksual. Kemudian yang berikutnya, contoh dari atau bentuk dari kekerasan seksual misalnya yaitu menonton pornografi di depan anak, atau bahkan mengajak anak-anak untuk menonton pornografi bersama. Nah, itu sudah masuk ke kekerasan seksual. Kemudian ada eksploitasi seksual. Misalnya, ada beberapa kasus yang masuk ke kami juga, yaitu terkait dengan human trafficking. Kemudian ada juga anak yang masih di bawah umur, kemudian dia dipekerjakan untuk menjadi pekerja seks komersial, dan yang menjadi pelaku atau yang menjual temannya ini adalah teman sebayanya yang usianya juga masih di bawah umur. Jadi memang ada beberapa kasus yang seperti itu, bukan cuma orang dewasa saja yang bisa menjual anak atau mengeksploitasi seksual anak-anak, tapi anak-anak juga bisa melakukan hal tersebut. Kemudian berikutnya yaitu mencium. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya yaitu kira-kira apa yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan seksual pada anak. Misalnya, saya yang jadi korban pelecehan seksual. Jadi, kita bisa langsung melaporkan ke orang tua, ataupun lari, berteriak dan minta tolong, atau yang bisa kita lakukan juga dengan melapor kepada RT, RW, ataupun lembaga adat yang ada di wilayah tempat kita. Jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan, meskipun kalau kasusnya kasus perkosaan misalnya, ada beberapa respon yang kemudian dimunculkan oleh para korban. Misalnya mereka cenderung jadi diam, kemudian tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat misalnya proses BAP dari pihak kepolisian, kemudian ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kepolisian, misalnya mereka bertanya kenapa tidak lari, kenapa tidak teriak, kenapa cuma diam, berarti menikmati. Itu biasa kalimat atau pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mereka yang kemudian menerima aduan kasus, misalnya ini di kantor polisi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akhirnya menyudutkan korban, dan kemudian korban juga menjadi enggan untuk meneruskan ceritanya. Kenapa kemudian ada respon korban cenderung diam, misalnya ketika dia diperkosa? Jadi memang itu adalah respon alami ketika mereka merasa syok mungkin, jadi terkejut dengan peristiwa besar yang mereka alami. Jadi secara tidak langsung ada hormon-hormon maupun organ tubuh mereka yang kemudian itu tidak berfungsi, sehingga mereka tidak berdaya lagi untuk berteriak misalnya, ataupun lari meminta tolong. Atau bisa jadi juga mungkin karena
badan dari si pelaku ini lebih besar dari mereka karena masih anak-anak, apalagi misalnya usianya masih 6 tahun, 7 tahun, seperti itu. Jadi saya mau kasih contoh dulu sedikit. Waktu itu saya pernah tangani kasus, jadi dia korbannya anak umur 6 tahun. Dia anak umur 6 tahun, kemudian yang menjadi pelaku adalah pamannya, saudara kandung dari si ayahnya tersebut. Kemudian si keluarga ini pada awalnya tidak mau melaporkan kasusnya karena mereka menganggap bahwa ini adalah aib dan yang menjadi pelaku itu masih keluarga. Kemudian mereka melihat bahwa tidak ada dampak yang jelas dan nyata terhadap si anak tersebut. Jadi anak itu diperkosa, tapi anak itu tidak hamil, mungkin karena dia masih di bawah umur. Kemudian anak tersebut juga masih bermain dengan teman-temannya, masih aktif, sehingga orang tuanya merasa bahwa anaknya baik-baik saja. Nah, kemudian akhirnya yang melaporkan kasus tersebut adalah si tetangganya. Jadi tetangganya yang melapor sehingga kami datang menjangkau. Jadi memang ada beberapa kasus yang seperti itu. Karena pelakunya adalah orang terdekat, bisa jadi keluarganya, kemudian yang membuat akhirnya orang tua korban ataupun keluarga korban itu enggan untuk melaporkan kasusnya karena alasan aib, malu, dan juga karena masih keluarga. Dan yang paling mirisnya lagi, alasannya karena mereka melihat anaknya masih bisa bermain, masih bisa tertawa, dan tidak ada sesuatu hal yang terjadi setelah kejadian tersebut. Oke, next slide. Oke, nah bagaimana agar untuk cara-cara preventif atau pencegahan supaya kekerasan seksual pada anak ini tidak terjadi? Yang pertama, bisa mengajarkan anak tentang anggota-anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu adanya edukasi seks sejak dini kepada anak maupun masyarakat pada umumnya. Di sini saya punya video, mungkin teman-teman panitia bisa tolong putarkan. Jadi videonya itu berkaitan dengan cara-cara pencegahan ini yang meliputi anak-anak itu bisa diajarkan untuk mengenal anggota tubuhnya, kemudian mana saja area yang bisa disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Silakan diputar teman-teman panitia. Tidak boleh yang diputar aja, dibuka pintunya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar.
kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya yang ibu guru jelaskan tadi. Kalian harus berhati-hati dan menjaga diri agar tetap aman. Oke, terima kasih ke panitia sudah putar video. Nah, di video tadi sudah dijelaskan mana saja bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini yang kemudian masih menjadi PR kita bersama untuk bisa membantu menjelaskan kepada anak-anak terkait dengan anggota-anggota tubuhnya, kemudian tentunya dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami sama anak-anak. Kemudian tadi jelas disampaikan di dalam video tersebut juga bahwa ketika anak-anak misalnya merasa ada ancaman dari orang lain, kemudian merasa tidak nyaman, itu silahkan melapor ke orang dewasa ataupun paling baik adalah melapor ke orang tuanya. Atau ketika itu terjadi di sekolah, berarti melapor ke guru. Dan misalnya kita ini sebagai orang dewasa, biasanya kan kita suka ini bawa foto anak-anak misalnya kan, atau cubit pipinya anak-anak misalnya mencium. Nah, semua itu harus ada konsen, harus ada persetujuan dari si anak. Kalau dia masih bayi misalnya, atau yang dia belum bisa berbicara, silahkan meminta konsen atau meminta persetujuan kepada orang tuanya atau orang wali yang ada di dekatnya, karena memang itu sudah menjadi hak anak. Kalau misalnya kita sebagai orang dewasa yang sudah tahu bagaimana kemudian menghargai tubuh anak-anak, itu tetap harus meminta izin jika ingin menyentuh foto ataupun video anak-anak. Kemudian slide berikutnya yaitu terkait dengan edukasi seks sejak dini. Seperti yang Kak Patricia sudah sampaikan tadi, di masyarakat pada umumnya masih menganggap kalau misalnya ketika kita bicara soal seks atau edukasi seks itu berkaitan dengan hubungan suami istri atau hubungan intim. Padahal untuk seks sendiri, seks itu adalah sesuatu yang merupakan kodrat atau yang bersifat biologis yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, berupa alat kelamin, yaitu laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, kemudian perempuan punya rahim dan bisa hamil, kemudian laki-laki punya cairan sperma, dan laki-laki juga punya jakun. Nah, itu yang merupakan kodrat ataupun seks yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana peran-peran ataupun apa saja yang menjadi hal untuk bisa disampaikan terkait dengan edukasi seks sejak dini, misalnya dengan anak-anak, yaitu yang pertama, sebagai orang tua harus ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Jadi dimulai dengan membangun diskusi-diskusi ringan dengan anak yang membahas tentang bagaimana caranya untuk merawat ataupun menjaga kebersihan alat reproduksi. Sebelumnya tadi kan sudah dikenalkan ini, apa saja anggota-anggota tubuhnya, termasuk alat reproduksi misalnya. Kemudian nanti bisa didiskusikan juga dengan orang tua atau orang tua yang mendiskusikan dengan anak-anak terkait dengan bagaimana cara merawat alat reproduksi. Kemudian arahkan persepsi seks itu pada jenis kelamin, jadi bukan hanya pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini terkait dengan hubungan intim. Seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan juga atau didiskusikan terkait dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik. Kemudian anak-anak ini kan kemudian nantinya akan masuk pada masa remaja, di mana pada saat masa remaja itu akan terjadi pubertas. Jadi sejak dini, sejak anak-anak masih belum menginjak masa remaja, sebaiknya sudah dipersiapkan masa
pubertasnya. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi, kemudian membangun diskusi-diskusi yang ringan, membahas sesuatu yang masih dianggap tabu, salah satunya terkait dengan kesehatan reproduksi misalnya, ataupun nanti bisa dikaitkan dengan kekerasan seksual pada anak. Next slide, Kak. Nah, caranya menanamkan pendidikan seks sejak dini. Ini kan masih anak-anak. Kemudian sebagai orang dewasa yang sudah punya kosakata yang kaya, yang banyak, kemudian akhirnya kita kebingungan ini bagaimana bisa menyederhanakan kalimat-kalimat supaya anak-anak ini bisa mengerti. Jadi bisa dengan menggunakan alat peraga ataupun dengan menggunakan gambar-gambar animasi yang menarik perhatian anak-anak. Seperti tadi video yang saya contohkan itu ada banyak di YouTube, jadi nanti bisa teman-teman cari juga kalau yang punya adik-adik atau keponakan ataupun anak misalnya, jadi bisa ditontonkan. Jadi karena anak-anak itu suka sesuatu yang menarik, yang berwarna, apalagi kalau misalnya dia masih di bawah 5 tahun, dia suka bernyanyi, nanti bisa dilihatkan video-video yang berkaitan dengan edukasi seks sejak dini. Next slide. Nah, di sini ada aktor-aktor pendukung. Jadi ketika misalnya orang tua sudah memberikan edukasi seks, kemudian sudah berupaya menyampaikan kepada anak sebagai langkah preventif atau langkah pencegahan terjadinya kekerasan seksual, tentu tidak lepas ada peran-peran lingkungan. Nah, lingkungan itu apa saja? Yang pertama, tadi ada orang tua, kemudian ada teman sebayanya, kemudian ketika dia sudah masuk pada fase sekolah, misalnya ada peran sekolah, di situ ada teman-temannya, ada ibu guru juga, kemudian yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah. Nah, ini juga mesti menjadi PR buat kami di NGO, bagaimana kemudian bisa mengadvokasi ataupun bisa mengupayakan supaya hak-hak anak, kemudian supaya anak-anak ini bisa menjadi salah satu prioritas dalam pemberdayaan ataupun pembangunan infrastruktur. Jadi nanti teman-teman mungkin yang ada di BUOL atau kakak-kakak semua, harapannya nanti setelah mengikuti webinar ini, kita kan di sini diskusi. Jadi sudah dapat contoh-contoh kasus misalnya yang sudah tadi saya sebutkan, kemudian nanti juga akan disambung oleh pemateri berikutnya. Harapannya nanti bisa membangun BUOL menjadi wilayah yang ramah anak. Kalaupun misalnya angka kekerasan seksualnya itu tidak bisa dihilangkan, paling tidak bisa diturunkan angkanya. Seperti itu. Jadi mulai dari dengan melakukan sosialisasi, mungkin kalau sosialisasi orang-orang rata-rata sudah bosan juga karena dinasehati lagi, disosialisasikan lagi, itu cuma masuk telinga kanan, keluar lagi di kuping kiri. Hal-hal seperti itu yang sudah sering masyarakat dapatkan. Coba nanti bisa melakukan, diidentifikasi kembali bagaimana kemudian pendekatan yang tepat di komunitasnya, mau pakai metode apa misalnya. Mungkin namanya sosialisasi, tapi dengan cara yang berbeda, yang bisa lebih interaktif lagi, bisa lebih menarik. Mungkin bisa menggait anak-anak muda dulunya. Anak-anak muda yang kemudian dirangkul untuk bisa membantu menurunkan angka kekerasan seksual misalnya yang ada di BUOL. Saya juga belum tahu apakah berapa jumlah tingkat atau angka kekerasan seksual pada anak yang ada di BUOL. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayo sama-sama kita lindungi anak dari kekerasan seksual dan berikan hak anak. Itu saja mungkin Kakak Patricia, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih banyak Kak Viani. Ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana pemahaman orang tua, kemudian bahkan ini kasus yang menarik ya. Di beberapa daerah, di sekolah-sekolah malah pendidikan seks itu masih dianggap tabu. Ini lumayan kalau bisa dibilang agak ironis sih. Karena
kemudian kasus kekerasan seksual sendiri, kalau kita melihat data di BUL ya, itu cenderung naik setiap tahunnya. Apalagi ketika pandemi ya, 2021 ini dilaporkan dari Dinas P3A memang naik. Artinya pendidikan seks yang seharusnya ini tidak boleh menjadi apa ya, satu hal yang dianggap aduh ini menggelikan, ini nanti akan mengajarkan atau men-trigger anak-anak kemudian melakukan hubungan seksual di luar nikah yang tidak sewajarnya. Dari penjelasan Kak Viani akhirnya kita paham ya bahwa pemilihan gaya dan cara menjelaskan pendidikan seks itu bisa kita sesuaikan dengan umur anak, dan ini sangat penting. Karena dari teman-teman di Sekolah Mombine ya Kak, pernah mengadvokasi bahkan dari 2019 ini kita lihat kasusnya naik turun juga. Ini kita tidak tahu, biasanya kalau teman-teman yang mempelajari statistik ya, ini bisa dicari tahu kok ini bisa naik turun, ini apakah kemudian sosialisasinya yang kurang atau seperti apa. Nah, sekali lagi buat teman-teman di sini ya, bahwa anak itu adalah anak di bawah umur ya, itu yang berusia 0 tahun atau sejak dalam kandungan sampai sebelum mereka berumur 18 tahun. Itu juga di Undang-Undang Perlindungan Anak itu diatur seperti itu ya. Begitu pula di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu juga seperti itu diatur. Jadi mereka yang masuk ABH, anak yang berhadapan dengan hukum itu, yang harus dijamin perlindungannya atau pendampingan hukum itu anak-anak berumur 0 sampai sebelum 18 tahun. Ini penting untuk kita tahu ya, siapa tahu di sekitar kita ada kejadian anak-anak yang menjadi korban atau menjadi saksi, kita sangat penting untuk paham soal ini. Kemudian tadi menarik Kak Viani menyinggung soal RUU PKS. Ini kan yang kemudian menjadi satu dilema buat teman-teman pegiat gender maupun pegiat perlindungan anak, karena kemudian RUU ini kita bersyukur bahwa masuk prolegnas, tapi kemudian berubah menjadi RUU TKS dan banyak pasal-pasal penting yang kemudian dihilangkan. Mungkin ini kita bisa bahas lebih lanjut, barangkali ada yang tertarik dengan ini di sesi diskusi nanti ya. Kemudian eksploitasi seksual, perkosaan, ini banyak terjadi sebenarnya di daerah-daerah yang tertinggal. Ini bukan hanya terjadi di daerah urban, bahkan di daerah yang belum maju pun gitu ya, yang dibilang 3T, ini banyak kasus seperti itu. Jadi anak-anak di bawah umur dieksploitasi secara seksual. Tadi Kak Viani bilang bukan hanya oleh mereka yang dewasa, bahkan oleh teman mereka yang sebaya pun ada kasus seperti itu ya. Ini mengerikan sekali. Kemudian korban enggan melaporkan. Ini juga banyak kemudian laporan dari teman-teman NGO, korban enggan melaporkan karena stigma itu ya Kak ya, stigma negatif yang sangat melekat di masyarakat terhadap korban ini, akhirnya orang tua yang memaksa pernikahan dini dan sebagainya karena takut aib, malu gitu di hadapan masyarakat. Kemudian ini penting, mengajarkan anggota tubuh ke anak-anak, apa yang kemudian boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh. Kemudian edukasi seks sejak dini. Sekali lagi ini sangat penting bagi anak-anak agar mereka paham gitu ya. Ketika mereka ada di lingkungan yang asing, bahkan di lingkungan mereka yang akrab, mereka pun tahu cara memproteksi diri mereka dari kemungkinan tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual. Dan ini yang kemudian banyak diributkan orang terkait consent. Jadi persetujuan ini kan di orang dewasa pun sexual consent itu sangat penting, apalagi kemudian di anak-anak, bahkan menyentuh pipi, menyentuh bagian tubuh mereka yang tertentu, jangankan di di anak-anak, di orang dewasa pun kita butuh itu gitu, butuh persetujuan dari orang yang akan kita sentuh. Jadi tidak boleh sembarangan. Oke, saya kira seperti itu ya. Kemudian peran penting ini yang harus kita garis bawahi, kerjasama antar institusi yang berwenang.
Dan tidak hanya itu, tetapi juga masyarakat sipil, NGO maupun individu-individu yang concern terhadap masalah ini, ayo sama-sama gitu ya, kita memberikan pencegahan atau pendidikan seks paling tidak kalau kita paham, ajari orang tua yang belum paham, jadi kita sama-sama gitu ya Kak. Terima kasih, kira-kira seperti itu saya bisa simpulkan ya, nanti kita lanjut pembahasannya di sesi diskusi. Ini kebetulan sudah bergabung Kak Idris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Iya, akhirnya terima kasih Kak sudah bergabung. Bisa dengar suara kami Kak ya? Oke, bisa jelas suaranya kok, jelas. Oke, saya perkenalkan sedikit, Kak Idris Yeminun ini merupakan psikologi klinis ya, saya ulangi, psikologi klinis yang fokus pada penanganan kasus remaja dan anak-anak. Beliau bekerja di Rumah Sakit Anutapura Palu. Dan kebetulan beliau ini sering menjadi tenaga ahli yang membantu teman-teman di beberapa daerah di Sulawesi Tengah untuk perlindungan atau penanganan kasus anak dan remaja ya Kak ya. Yep. Termasuk di Buol, tapi lebih tepatnya hampir di seluruh Sulawesi Tengah ya Kak ya. Merajalela kemana-mana gitu. Merajalela, iya. Jadi ini salah satu materi yang saya pikir penting karena buat teman-teman untuk paham bahwa sebenarnya, atau mungkin yang belum tahu ya, bahwa sebenarnya di Sulawesi Tengah ini kasus kekerasan seksual itu terbilang cukup tinggi dan kalau boleh saya mengatakan ini sangat mengerikan. Makanya kenapa kemudian kampanye ini kami juga usung sama-sama karena memang kita harus sudah mulai merasa khawatir dan harus sudah mulai beraksi. Oke, Kak Idris nanti akan menjabarkan atau menginfokan kita terkait fakta-fakta di lapangan tentang fenomena kekerasan seksual pada anak. Kemudian juga dampak psikologi kekerasan seksual terhadap anak, baik itu saksi maupun korban. Kemudian seberapa penting sih kemudian masyarakat sipil untuk paham bahwa pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum khusus untuk kekerasan seksual ini sangat penting. Oke, saya persilakan langsung pada Kak Idris biar waktunya. Ya, silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Mungkin sebelumnya saya minta maaf gitu ya. Ini karena saya baru semalam tiba gitu ya. Terus pagi ini dari pagi sampai sore tadi full kegiatan juga ya. Dan ini sekarang masih ada di hotel ini. Tadi sudah baring-baring terus ditelepon. Kak, ini kayaknya udah masuk webinar gitu. Oh iya ya ampun gitu, hampir lupa gitu. sorry. Oke. Mungkin juga karena faktor umur juga kali ya gitu ya. Sampai meminta CV-nya juga udah lupa dikasih gitu ya. Oke, baik. Menyangkut tentang, saya sih sebetulnya lebih tertarik ya, judul kita gitu ya, jangan biarkan anak, judul besarnya itu jangan biarkan anak berjuang sendiri, menyoal stigma, jangan biarkan anak berjuang sendiri ya. Kekerasan seksual, ya. Saya mungkin lebih ke situnya ya, jangan biarkan anak berjuang sendiri gitu ya. Karena di beberapa banyak kasus, kadangkala kasus itu baru terungkap itu setelah kejadian kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya, baru kemudian terungkap. Bahkan ada kasus yang sudah terjadi misalnya anak itu kelas 3 SD, baru terungkap kelas 1 SMA, baru terungkap kelas 3 SMA, baru terungkap kelas 2 SMP. Bahkan saya pernah menemukan kasus itu baru terungkap ketika anak ini sudah mau masuk kuliah dan
dia baru menampakkan gejala psikologis yang lain dari seperti anak umumnya yang dilihat secara umum di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita, ada orang-orang yang ada di lingkungan kita, terutama seperti teman-teman ya. Saya apresiasi betul dengan teman-teman Ibu ya, teman-teman ini ya, lapak baca buku gratis gitu ya. Ini sebetulnya bentuk edukasi kita kemudian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar supaya anak-anak kita itu memang betul-betul tahu apa yang menjadi hak dan apa menjadi kewajiban mereka dalam mempertahankan diri mereka seperti itu ya. Nah, kita kembali ke judul besar kita tadi, jangan biarkan anak berjuang sendiri dalam mengatasi hal seperti ini. Nah, di beberapa bahkan mayoritas kasus bahkan saya bilang hampir 99,9% kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan ataupun pencabulan terhadap anak itu proses terungkapnya itu justru datang dari orang-orang bukan dari orang-orang dekat, ya seperti misalnya orang tuanya, kakak atau adiknya, itu justru terungkap itu dari lingkungan dia. Anak dalam masa-masa kritis seperti ini, seakan-akan dia tidak mendapatkan satu tempat, ya, mendapatkan satu tempat ketika dia mengalami masalah-masalah seperti itu. Yang muncul dalam pikirannya itu adalah rasa takut. Ya, ini kan yang mayoritas, bahkan mungkin ya 90% ya, atau bahkan mungkin lebih gitu ya. Kasus yang terungkap itu rata-rata mereka kenapa nggak mau ngomong langsung ke mama atau ke papa? Kenapa nggak langsung ngomong ke kakak, ya gitu kan, atau ke adik gitu ya, curhat ke seperti itu. Itu rata-rata mereka bilang adalah ada rasa takut, ya, takut gitu. Nah, takut ini menandakan bahwa anak ini berjuang sendiri, ya, dalam agar supaya dia bisa survive dalam kondisi dengan masalah yang begitu luar biasa. Ya, kita bisa bayangkan saja bagaimana seorang anak yang usia misalnya masih umur belasan tahun, 10 tahun gitu, dengan masalah yang begitu berat, ya. Kemudian dia berjuang sendiri, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian dampak psikologis yang dia dapat dari itu, dari persoalan-persoalan itu. Nah, kita tahu sendiri bahwa dampak psikologis itu ada memang beberapa anak itu yang bisa langsung muncul saat itu. Ya, artinya ada gejala-gejala psikologis yang bisa kita lihat ya ketika dia mengalami masalah. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pada anak-anak yang dia punya kemampuan untuk bisa dia bisa menyimpan masalah dengan apa? Dia mencoba untuk berjuang sendiri untuk mempertahankan rasa nyamannya itu tadi, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana sekuat apapun orang, jangankan anak-anak, jangankan orang dewasa ya, orang dewasa pun gitu ya. Ketika dia masalah itu semakin menumpuk pasti akan jebol juga gitu pada suatu saat, ya. Sekebal apapun orang terhadap sesuatu ya, ketika dia punya masalah dan masalah itu terakumulasi banyak, terus terakumulasi, itu pasti akan jebol juga suatu saat gitu. Ya. Nah, ini akan sangat tergantung kepada karakter dan kepribadian seseorang, ya. Bagaimana kemudian infrastruktur itu dibentuk dari anak-anak, dari sejak anak itu ada gitu, lahir, ya. Seperti disampaikan tadi, ini kita harus pada usia-usia anak-anak kan harus anak-anak ini kan harus mempunyai tugas-tugas perkembangan yang memang harus mereka selesaikan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian tugas-tugas perkembangan ini harus terganggu, akan bahkan hilang gitu ya. Karena ada persoalan pribadi yang itu tadi, ketika anak bermasalah mereka berjuang sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi itu.
Nah, di beberapa kasus juga kadangkala ya ada beberapa kasus yang kita temukan juga kadangkala ada anak yang umur 11 tahun gitu ketika dia mengalami kekerasan seksual, maka justru dia yang pergi melapor sendiri ke kantor polisi gitu ya. Gitu. Dia miris sekali seperti ini. Nah, terus kita bertanya, ini kemudian kemana orang tuanya kan begitu ya? Karena dibiarkan berjuang sendiri. Nah, dari beberapa kasus-kasus yang ini, lantas kita coba melihat apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya di lingkungan kita. Ya, apa sebetulnya yang terjadi? Ini jadi pertanyaan besar buat kita. Apakah karena memang seperti yang sudah banyak kita diskusikan ya, apakah memang karena kultur kita yang semakin ke sini ini semakin apa ya, kultur kita yang semakin menganut suatu kebebasan, ya. Apakah memang setelah ke sini kepercayaan itu menjadi sesuatu yang apa ya, kepercayaan terutama pada tetangga ya, mungkin seperti kita diskusikan kemarin itu, ada tetangga rasa saudara gitu ya, kemudian ada teman rasa saudara gitu kan, ada orang lain, pokoknya yang ini mungkin paradigma berpikir kalau bagi saya ini kan satu paradigma yang coba dibangun tapi salah, ya kan? Nah, ini kan apakah memang ini yang sedang dikembangkan gitu? Atau mungkin ada faktor pola asuh kita yang juga salah dalam hal ini gitu ya. Pola asuh kita gitu ya. Kemudian atau mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin kita akan coba diskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi, nah, saya coba melihat ya. Kenapa kemudian ketika anak kita fokus ke anak ya, kenapa kemudian anak mengalami masalah dan dia coba untuk berjuang sendiri? Nah, kita coba lihat kenapa rasa takut itu muncul, ya. Nah, dari beberapa kasus ada ratusan kasus yang kita hadapi, yang kita tangani. Itu kenapa kemudian anak mempunyai rasa takut seperti itu? Itu ternyata ketika kita lakukan interview, baik itu pada individu itu sendiri, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang tuanya atau kepada lingkungannya, itu memang ternyata ada cara berkomunikasi, ada kesalahan dalam berkomunikasi di dalam lingkungan mereka gitu, di dalam lingkungan anak itu. Ya, pola asuh akhirnya kan ke situ. Ya, pola asuh itu kan sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana seorang orang tua itu atau lingkungan anak itu berkomunikasi dengan anak. Ya, pola asuh itu kan bisa akan tercipta dengan sangat baik ketika komunikasi itu terjalin dengan baik. Keakraban itu akan tercipta secara baik, secara maksimal begitu. Hubungan emosional itu akan muncul. Itu adalah pada faktor komunikasi kan yang paling penting sekali. Nah, kita melihat di sini faktor komunikasi mungkin ada cara berkomunikasi kita yang harus kita coba untuk modifikasi atau kita rubah gitu ya, cara pendekatannya, cara berkomunikasinya gitu. Ya, kita melihatnya di situ. Nah, ketika kita di beberapa kasus, ketika kita ini intervensi ini cara berkomunikasi, ternyata memang berhasil. Ya, anak semakin terbuka. Ya, ketika ditanya tidak ada keraguan di situ, takut dimarah, takut di ini sama orang tuanya, karena memang ada sebuah berkomunikasi, hubungan emosional terbangun, itu kan muncul ada rasa percaya diri. Oh ya, ternyata saya dihargai. Ya. Saya dihargai, ternyata saya pendapat saya juga didengar gitu ya. Ya, saya juga ternyata saya diposisikan juga sebagai layaknya misalnya sebagai seorang anak. Nah, itu ternyata ketika kita lakukan intervensi pada sisi itu ternyata naiklah rasa percaya diri dia itu. Jadi ketika ada masalah, dia sudah harus tahu, anak itu tahu kemana dia harus pergi, kemana dia harus melakukan komunikasi, kemana harus dia mencari rasa nyaman ketika dia punya masalah, kemana kemudian dia lari ketika dia mengalami pelecehan seksual. Nah, dari beberapa kasus-kasus yang kita alami, kenapa anak kemudian tidak berani melawan? Karena memang kita tidak menciptakan ya dalam proses pola asuh kita itu tidak sengaja atau tidak
kita tidak mampu menciptakan bagaimana kemudian anak itu bisa survive dalam kondisi terdesak seperti apa yang harus dia lakukan, keberaniannya, karena memang rasa percaya dirinya yang ini. Dan juga pola asuh yang selalu menanamkan tadi, itu mungkin tadi ya kebebasan-kebebasan yang itu tadi seperti ada pada pendidikan seksnya, ya. Seperti saya katakan juga dari ketika kita berdiskusi juga bahwa salah satu juga bentuk pendidikan seks itu bagaimana kemudian kita menciptakan rasa risih terhadap tubuh kita ketika kita berada pada suatu lingkungan yang asing bagi kita. Bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah rasa risih ketika bagian tubuh kita, bahkan saya tidak memilih bagian tubuh manapun gitu ya. Seluruh bagian tubuh kita itu kita akan merasa risih gitu kan. Dari rasa risih kan akhirnya kan kemudian kita mempunyai kontrol diri gitu ya. Beda kalau misalnya rasa risih itu sudah tidak ada, akhirnya kan kemudian ya sudah dari hilangnya rasa risih gitu tadi kan, malu gitu kan. Akhirnya kan kemudian ya sudah, ternyata bisa bisa disentuh, ternyata bisa dirangkul, bisa dari situ kalau mulai itu. Ya biasanya ketika saya pernah mewawancarai gitu ya, seorang pelaku anak gitu ya, pelaku anak dan pelaku remaja. Itu ternyata kenapa awalnya itu seperti apa sih sebetulnya gitu, sampai kemudian kamu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Itu tadi ternyata memang dari cara bergaul gitu ya, tidak ada rasa risih lagi pada anak itu gitu ya. Jadi ketika misalnya dia dipegang tangannya mau-mau saja, dipegang pipinya mau-mau saja, disentuh badannya mau-mau saja. Jadi kan ini tidak ada rasa risih dalam diri dia gitu ya. Akhirnya kan kemudian kontrol itu sendiri ya itu tidak punya. Nah di sini kan kemudian lama kelamaan muncul rasa nyaman. Rasa nyaman itu kan bisa berupa tadi itu ada hasrat keinginan untuk melakukan pelecehan bahkan pada pencabulan itu sendiri. Akhirnya kan kemudian ketika hal ini terjadi ya muncul kan masalah baru gitu ya. Muncul masalah barunya tuh di sini. Ketika anak itu dilakukan pelecehan atau pencabulan, akhirnya kan saya kok suka sama suka, dia mau kok kayak gitu. Kan ini masalah baru lagi ketika kita berhadapan dengan hukum gitu ya. Gitu lah. Ya kan? Saya akan bertanggung jawab. Kok kan suka. Itu banyak kasus yang kita hadapi seperti itu. Ya banyak kasus. Ini kan kemudian, aduh, ini gimana gitu. Bahkan ketika pacarnya di penjara pun dia menangis, berontak gitu. Tidak, saya ingin juga di penjara. Saya mau juga di penjara sama-sama nih. Saya cinta setengah mati dengan dia. Bisa sampai seperti itu, menangis di hadapannya kita untuk beribah. Jadi apa yang salahnya kan apa sih yang salah gitu. Jadi ini bukan apa yang salah dalam proses ini. Padahal cuma masih usianya SMP kelas 1, ada yang pernah kita nemukan kasus, ada anak SD kelas 6 ya, baru ketahuan itu sekitar 3 tahun. Ketika pacarnya ini di penjara, dia tuh nangisnya minta ampun kayak orang dewasa gitu. Wah, kayak gitu. Akhirnya kan ini sebuah fenomena yang menjadi yang luar biasa bagi kita. Jadi ketika kita telusuri itu tadi ya, bagaimana kemudian pola asuh itu yang menjadi sangat penting di dalam rumah tangga gitu. Komunikasi itu menjadi sangat penting dalam rumah tangga. Bahkan ya, jangankan untuk orang mereka yang mungkin level ekonomi ke bawah gitu kan. Kita menemukan beberapa kasus itu anaknya seorang PNS, anggota dewan, seperti itu ya. Itu ternyata memang muaranya itu tadi komunikasi ya. Dari situ kemudian bahkan kita pernah mendapatkan kasus orang tuanya itu sampai terkaget-kaget dan pingsan gitu, tidak menyangka kalau anaknya itu sampai kemudian dicabuli itu sampai 3 kali 4 kali begitu ya. Padahal orang tuanya terpandang, ibunya juga terpandang, menjadi panutan dalam tengah masyarakat. Soklah ketika misalnya anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, ketika kita coba interview ya kepada anaknya, kepada orang tuanya ya, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada kakaknya, adiknya, itu ternyata ada satu relasi ya di dalam rumah tangga itu yang terputus. Ya. Dan kemudian
relasi yang terputus ini lama-kelamaan dianggap sesuatu hal yang biasa. Ini bahaya. Ya, sesuatu hal yang biasa. Oh, biasa kok dia itu kurungnya di kamar gitu ya. Nanti kalau misalnya dia mau makan, mau apa, udah di kamar tuh pekerjaannya. Orang tua kan kadang-kala membangun paradigma, wah senang nih anaknya di kamar terus gitu ya. Kalau ini kan justru berbahaya gitu kan. Ketika mau ngomong satu-satu, ya memang tipenya memang anak saya tuh kayak begitu. Jadi kan mereka apa ya, cara berpikir suatu relasi dalam rumah tangga yang salah menurut saya gitu ya. Kalau yang saya lihat. Nah, ketika kita telusuri ini ternyata memang ada satu relasi yang terputus di dalam rumah tangga itu sendiri. Sehingga anak ini mempunyai dunianya sendiri. Bukan merupakan bagian dari relasi dalam rumah tangga itu. Kita tahu bahwa kan ketika tercipta sebuah relasi dalam rumah tangga harusnya kan ada suatu siklus kehidupan yang memang menjadi patokan dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini itu tadi masalah komunikasi. Nah, kemudian juga tadi masalah tetangga yang rasa saudara gitu kan. Ini juga menjadi sebuah paradigma juga yang lucu bagi saya gitu ya. Coba kita lihat beberapa kasus, hampir mayoritas kasus itu kan pelakunya adalah orang dekat ya. Orang dekat, orang kepercayaan ya. Jadi mungkin saya lihat di sini ada kader-kader KUA nih di sini, ini ada yang muncul, ada Mbak Nila gitu kan. Coba deh ini ya menjadi sebuah bahan kita untuk melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap calon-calon pengantin seperti itu gitu ya. Nah, kenapa sampai kemudian muncul rasa kepercayaan ini, tetangga rasa saudara, kadang-kadang orang yang tidak tahu asal usul dari mana, lama-kelamaan, oh itu kasihan gitu kan tetangga kita. Padahal tidak punya hubungan darah sama sekali gitu kan. Tidak punya hubungan apa sama, bahkan mungkin sukunya juga berbeda gitu dan mungkin baru 2 bulan 3 bulan gitu kan baru berkomunikasi tapi sudah merasa nyaman gitu ya. Nah, ini mungkin yang juga harus menjadi perhatian kita gitu ya. Bagaimana kemudian paradigma berpikir ini ya kalau saya sih mau bilang begini ya, ini paradigma yang salah deh ya. Paradigma yang salah kalau menurut saya. Pokoknya tetangga rasa saudara kalau sudah urusan anak, tidak ada maaf gitu. Ya, anak saudara tetangga ya tetangga kita tahu tetangga kan seperti apa. Dalam rumah ketika orang itu masuk pintu, ya berarti kan privasi harus dijaga di situ. Tapi kan selama ini kan tidak ya, terutama kalau misalnya kita saudara-saudara kita yang mungkin ada di pedesaan, di pelosok-pelosok begitu. Bahkan di kota pun ya, ini kecenderungan untuk menganut hal-hal seperti ini itu juga sudah mulai muncul. Jadi ini mungkin fenomena-fenomena seperti ini kan agar supaya kemudian yang terakhir juga, kenapa kemudian anak itu harus? Iya, nampaknya koneksi Kak Idris bermasalah ya. Kita tunggu sebentar. Oke, Kak Idris sudah masuk lagi? Ada. Oke, silahkan Kak. Terakhir. Ya, oke, baik. Jadi kita kembali ke itu tadi ya. Jadi kalau kita melihat anak, kalau misalnya kita terus biarkan dia berjuang sendiri, ini kan akan menjadi anak yang liar gitu ya. Kenapa kemudian ketika anak-anak yang mengalami masalah ya, masalah dengan hukum atau mengakhiri, itu harus selalu harus mendapatkan pendampingan ya, baik paling tidak itu misalnya dari teman-teman di P2 TP2. Kalau misalnya kasusnya sudah agak berat, ada gejala kepribadian yang sudah gejala-gejala kepribadian yang mengarah ke patologi sosial. Nah, ini yang harus segera kita kita harus tangani secara profesional seperti itu. Nah, kenapa? Biasanya pada beberapa anak itu dia bisa survive kondisi psikologis dia. Tapi ya dari beberapa kasus ini kan saya suka sekali mengikuti ya, karena saya sejak
Sejak dari tahun 2010 sekarang sudah di 2021. Saya pernah menemukan ada yang pernah kita tangani tahun 2010, kita ketemu lagi. Apa yang dia rasakan ketika, kita coba evaluasi, apa yang kamu rasakan ketika hadirnya kami dari P2TP2, dari teman-teman NGO yang mendampingi kamu. Dia bilang, saya mendapatkan dunia yang baru dari situ. Saya memang betul-betul dihargai. Ya, saya betul-betul diayomi, saya betul-betul kan mendapatkan bekal di situ. Nah, ini sehingga teman-teman yang seperti ini ya, sehingga saya menaruh apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman gini. Tidak saat ini teman-teman menuai hasil, tidak. Coba kalian tandai, kalian teman-teman yang hari ini misalnya hari ini tahun kita catat ini akhir tahun, awal tahun lah misalnya teman-teman mendapatkan kasus, kalian tandai anak ini, kalian tandai orang-orang ini, cek dia dalam berapa tahun kemudian apa yang dia rasakan, ya itu akan punya dampak. Saya sudah buktikan itu. Kenapa perlu adanya pendamping? Kenapa anak tidak bisa? Jangan biarkan anak kemudian berjuang sendiri. Ya karena itu tadi. Anak dia berjuang sendiri karena dia tidak tahu siapa yang harus dia ajak bicara. Hadirnya kita, hadirnya teman-teman itu menjadi sangat luar biasa bagi dia. Itu modal yang luar biasa untuk masa depan dia. Ya, ini saya sudah buktikan. Jadi kenapa kemudian saya begitu luar biasa dengan teman-teman, begitu apresiasi dengan teman-teman semuanya itu di sini. Ya, oke dari saya mungkin itu ya nanti kita kembangkan dalam acara diskusi. Oke.